Konflik antara Iran dan Israel kian memanas. Terlebih setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan membantu Israel dengan mengebom 3 situs nuklir Iran. Sejumlah pihak khawatir ikut campur Amerika Serikat menjadi lonceng perang yang menyulut konflik semakin meluas. Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Syah bilang, konflik kedua negara berpotensi menimbulkan perang yang lebih besar dan meluas jika PBB tidak cepat bertindak. Ini ada potensi menjadi perang dunia ketiga kalau Dewan Keamanan PBB tidak cepat bertindak dan untuk mendamaikan Iran dan Israel tersebut. Dan Amerika Serikat sudah terlanjur menghidupkan sumbu perang dunia ketiga karena saat ini dunia berpikir-pikir siapa yang akan serangan serupa akan ditujukan kepada siapa. Saya pikir Rusia sudah mulai waspada, kemudian juga Cina juga mulai waspada. Tapi kalau kita melihat bagaimana kemampuan serangan Iran atas Israel beberapa hari lalu, itu kelihatan sekali. Peluru kendali mereka itu beranak di atas sekitar 40 km dari Israel, dan seringkali peluru kendali tersebut mampu bergerak vertikal, diagonal dan horizontal. Kita lihat misalnya bagaimana peluru kendali itu berhasil menghancurkan markas Intel dari Israel. Sekjen PBB Antonio Guterres khawatir atas serangan militer Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran. Kata Sekjen PBB, serangan Amerika Serikat ke Iran berpotensi memperparah ketegangan kawasan dan juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Ago in this very chamber, I made a direct appeal. Give peace a chance. That call was not heeded. Instead, the bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Sementara, satu langkah baru kini tengah dilakukan pihak Iran. Kami kutip dari Kompas.com yang diambil dari TV pemerintah Iran, pernyataan anggota Komisi Keamanan Nasional Mayor Jenderal Esmail Qowsari. Qowsari menyatakan, parlemen telah mencapai kesimpulan bahwa Selat Hormuz harus ditutup, meski keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan minyak mentah utama di dunia, yakni bisa mencapai 20-30% pasokan minyak dunia. Jalur ini juga menentukan kelancaran distribusi dari 20% gas alam cair dunia. Jika penutupan benar-benar dilakukan, maka harga minyak dunia diproyeksikan meroket. Ikut campur Amerika Serikat dalam konflik Iran dan Israel berpotensi menimbulkan perang yang semakin meluas, termasuk kekhawatiran pecahnya perang nuklir. Selain korban jiwa dan kerusakan wilayah, dampaknya juga bisa berimbas ke berbagai sektor. Kemudian apa saja dampaknya bagi kedua negara dan internasional? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan, dan juga Syamsu Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKB. Selamat pagi Pak Stanislaus, Pak Rizal. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Stanislaus terlebih dahulu. Ini kita baru mendapat informasi bahwa memang sudah ada pengumuman gencatan senjata tapi oleh Amerika Serikat nih Pak Stanislaus. Kalau kita dengarkan memang belum ada nih pernyataan secara resmi mungkin dari Iran dan juga dari Israel terkait dengan gencatan senjata ini. Anda melihatnya bagaimana terkait dengan konflik antara Iran dan juga Israel? Apakah ini bisa menjadi titik terang atau justru masih panjang sebenarnya? Ya, saya melihat ini malah menunjukkan siapa aktor di balik serangan itu. Karena justru malah aneh ketika yang mengumumkan adalah Amerika, bukan dari Iran atau Israel. Tapi tidak semudah itu saya kira gencatan senjata karena siapa yang mendapatkan keuntungan dari perang ini kan tidak hanya Amerika. Jadi kalau ada suatu peristiwa itu yang pertama kita lacak adalah siapa yang diuntungkan itu. Jadi ada banyak pihak saya kira bukan hanya Amerika tapi ada juga Rusia, ada Cina yang berada di balik peristiwa ini. Jadi
pengumuman gencatan senjata oleh Amerika itu saya kira masih perlu ada proses berikutnya setelah 12 hari perang terbuka ini. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Kita yakini kalau itu gencatan senjata, kalau yang mengumumkan adalah Israel sendiri dan Iran. Jadi baru kita bisa yakin bahwa itu gencatan terjadi. Dan hanya perang terbukanya yang gencatan, tapi saya kira perang tidak terbukanya, perang di bawah tanah masih akan berlangsung. Oke, ini kan pengumuman gencatan senjata oleh Donald Trump ini kan terjadi setelah beberapa jam lalu pangkalan militernya AS itu diserang yang di Qatar gitu. Kemudian ada peran juga dari pemerintah Qatar yang bisa melobi Iran untuk bisa gencatan senjata. Anda melihatnya ada apa di balik ini? Apakah memang Amerika Serikat mulai ketar-ketir karena sudah diserang pangkalan militernya atau seperti apa, Pak? Ya biasa kalau seperti anak kecil bermain itu ketika mainannya rusak maka dia akan mengajak berhenti. Itu kan biasa seperti itu kan. Jadi kita lihat Amerika ketika pangkalan militernya diserang seperti orang bermain aja, permainannya rusak dia ngajak berhenti permainannya, minta selesai itu loh. Nanti ketika permainannya alat mainannya udah utuh kembali, dia merasa aman, dia bisa bermain lagi gitu. Seperti kebiasaan Amerika. Apakah ini tanda juga bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari konflik Iran-Israel, Pak, kalau sudah kemudian mengumumkan gencatan senjata gitu, Pak? Ya, saya kira tidak mungkin ketika ada suatu peristiwa yang melibatkan dua negara, Amerika menarik diri. Secara terbuka mungkin dia akan menarik diri, tapi di balik permukaan dia tetap akan bermain. Dan saya kira pemainnya bukan hanya Amerika, ada banyak pemain yang kebetulan yang sekarang sudah mengaku hanya Amerika ya, tapi saya kira masih ada beberapa negara lain yang terlibat. Oke, baik. Saya ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, ini baru saja kita dapat kabar gitu ya dari Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata. Kemudian ini bisa berpotensi mungkin ya sedikit banyak untuk meredam konflik antara Israel dan juga Iran. Mungkin juga bisa mengurangi serangan-serangan di Iran, terutama ada WNI kita di sana. Sejauh ini dari DPR untuk ke pemerintah seperti apa, Pak? Ini karena Pak Prabowo juga sudah memanggil Panglima TNI, kemudian memanggil Kapolri juga, memanggil Menko Polkam juga. Apa kemudian yang bisa Anda cermati, Pak? Iya, yang pertama, Mas, adalah bahwa perang antara Iran dengan Israel ini itu adalah muara dari banyak proses sebelumnya. Dan tentu itu adalah tanda bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, karena ada konflik-konflik di multipolar relation ini yang sebenarnya sifatnya dia laten. Dan itu mewakili kepentingan banyak pihak, kepentingan banyak negara, dan tentunya ini adalah bagian dari akumulasi panjang yang menjadi kekhawatiran bersama seluruh dunia. Dan ini tentu wajib disikapi oleh Indonesia sekaligus juga diantisipasi. Alhamdulillah karena Presiden Prabowo sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya. Bahkan sebelum perang ini dimulai, Presiden kita itu sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan Perancis sudah, sebelumnya dengan Cina, kemudian yang terakhir dengan Presiden Putin. Dan itu adalah bagian dari meneguhkan posisi Indonesia yang ingin berada bukan di antara orang-orang atau negara-negara yang berkonflik. Dan tentu saja ini menjadi bagian dari politik luar negeri kita yang bebas aktif, sehingga kita tetap bisa memainkan peran yang strategis tanpa merugikan kepentingan negara Republik Indonesia. Dan itu menjadi sebuah hal yang patut untuk kita apresiasi, sekaligus juga kita berikan dukungan-dukungan kepada Presiden kita. Yang kedua yang paling penting ini adalah dari proses perang ini, itu kelihatan banyak sekali kepentingan-kepentingan di luar kepentingan regional dua negara atau regional di Arab ini. Yang pertama, kemarin Pakistan mengumumkan model diplomasi aktual yang kalau menurut saya cerdas sekaligus juga menjadi titik satir. Kenapa saya bilang begitu? Karena Pakistan menyampaikan bahwa akan segera mengusulkan untuk Presiden Trump ini menerima Nobel Perdamaian. Itu adalah sebuah solusi cerdas yang disampaikan oleh Pakistan, sekaligus juga menjadi bentuk satir. Lo ini mau dapat Nobel Perdamaian, tapi ternyata juga jadi troublemaker, jadi kreator misalnya. Atau memang itu menjadi apresiasi kepada Presiden Trump bahwa Anda ini adalah tokoh perdamaian. Jangan jadi benalu di antara konflik-konflik ini, atau jangan jadi kreator di antara konflik ini. Sehingga ini adalah model diplomasi di satu sisi sangat positif, di sisi lainnya itu menjadi peringatan bahwa Anda ini adalah tokoh yang bisa menjadi
pembawa perdamaian atau bahkan bisa menjadi pendorong perang. Yang kedua, fenomena yang menarik ini adalah karena secara sepihak Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata. Apa yang Pak Stanis sampaikan tadi itu adalah analogi yang sangat bagus. Bagaimana anak kita, anak kecil itu bermain kemudian mainannya rusak, narik diri dulu, sebentar kalau udah bagus lagi, sikat lagi, ngajak lagi perang. Dan ini menjadi fenomena yang ditampilkan oleh Presiden Trump yang tentunya ini akan menjadi multi interpretasi bagi kita semua. Terlepas dari hal itu, posisi Indonesia ini sudah jelas bahwa kita tetap tidak menginginkan terjadi perang, tetapi sudah harga mati bahwa Palestina itu harus diberikan kewenangan untuk bisa merdeka dan bisa menjadi pengakuan bangsa Indonesia bahwa memang Palestina itu adalah sebuah entitas bukan cuma bangsa, tetapi sekaligus juga sebagai sebuah negara. Dan ini yang penting. Kalau dalam perspektif yang ketiga ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri itu menjadi sangat penting karena 99 orang dari kurang lebih 386 yang teridentifikasi ada di wilayah konflik itu sudah dalam tahap ready to fly. Sudah dalam tempat yang memungkinkan untuk segera dievakuasi kalau eskalasi ini terus berkembang. Jadi dari 386 itu sudah ada 99 dan kita juga sudah minta TNI ini untuk ikut dalam proses ini. Baik dalam konteks atasi pertahanan yang ada di negara-negara sekitar Arab ini ataupun juga kita mengirimkan delegasi untuk bisa melakukan evakuasi. Kenapa? Karena TNI ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 3 yang baru direvisi Undang-Undang TNI itu yang salah satu penambahan tugasnya itu adalah bagaimana memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, terutama dalam keadaan perang. Dan ini tentu menjadi tugas atau domain di TNI yang baru diberikan kewenangan ini. Dan mari kita semuanya ikut mengambil bagian, paling tidak berdoalah supaya segera berhenti karena dampaknya memang luar biasa. Baru perang yang hari ke-13 ini dolar sudah mulai kembali rebound. Yang tadinya kita berharap bisa berada di angka paling tidak di angka 16.000 lah. Tapi ternyata ini sudah menuju ke 16.500 lagi. Demikian Mas, ya siap. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Stanislaus. Memang kalau tadi Anda bilang bahwa pengumuman gencatan senjata oleh Amerika Serikat ini bukan serta-merta kemudian mengakhiri konflik di Iran dan juga Israel, dan juga masih ada potensi konflik di sana gitu ya Pak ya. Apalagi yang diserang di Iran ini adalah kan situs nuklirnya yang dituding oleh Amerika Serikat ini berpotensi menjadi senjata gitu ya Pak ya. Kemudian Anda melihat konflik yang antara Iran, kemudian Israel maupun Amerika Serikat ini akan mengarah kemana setelah ini Pak? Pak Stanislaus? Ya Pak. Oke. Saya kira tadi bisa mendengar pertanyaan saya Pak? Diulangi Pak. Oke, Tadi baik. Ini kalau Anda melihat konflik antara Iran dan Israel, kemudian keterlibatan dengan Amerika Serikat akan mengarah kemana Pak? Apalagi yang diserang oleh Amerika Serikat dan juga Israel ini kemarin terakhir adalah di situs-situs nuklirnya. Ya, kita melihat sebenarnya ada dua kubu ini. Ada dua kubu yang antara Israel dengan Amerika dan Iran dengan Rusia dengan Cina. Ini kan semacam ada dua kubu seperti ini. Nah, yang kita harus hati-hati adalah ini bisa memicu perang nuklir memang. Apalagi ketika Korea Utara juga sudah mulai membuat suara bahwa dia akan membuat perhitungan jika dia kepentingannya akan terganggu, aliansinya akan terganggu. Nah, saya kira yang perlu kita hati-hati lagi adalah dampak untuk kita, dampak untuk Indonesia gitu loh. Kemarin di Suriah sudah ada aksi terorisme yang meledakkan diri di gereja, 20 orang tewas. Ini saya kira perang seperti ini itu bisa memicu kelompok-kelompok lain atau fiksi-fiksi lain untuk melakukan aksi yang sama terhadap musuh-musuhnya. Jadi dampak itu tidak hanya pada Iran dan Israel, tapi juga dampak-dampak lain yang cukup membahayakan. Dan kita agak diuntungkan sebenarnya, kita diuntungkan dengan politik kita yang tidak berpihak kepada siapapun, ini agak menguntungkan kita, tetapi kita harus ingat bahwa banyak warga negara Indonesia juga di Timur Tengah, kemudian banyak juga kelompok-kelompok di Indonesia yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok di Timur Tengah. Saya kira kita harus waspada di situ. Oke, kemudian Pak Stanislaus, kalau Anda melihat respon dari sekutu-sekutu Iran maupun dari Amerika Serikat yang kemudian
masing-masing juga punya senjata nuklir gitu ya. Sejauh apa dari Anda menilai respon mereka, kemudian seberapa besar juga potensi ataupun resiko terjadinya perang nuklir ketika melihat pernyataan-pernyataan dari para kepala negara? Ya, pernyataan ini mungkin masih bersifat untuk menggertak atau menakut-nakutin ya, tetapi ketika sebuah negara menggunakan nuklir untuk perang terbuka, saya kira mereka pasti akan berpikir panjang lagi, karena dampaknya tidak hanya dampak kepentingan negara, tapi ini adalah perdamaian dunia itu, dan dampak nuklir itu saya kira tidak hanya dirasakan pada satu kota yang kena, tapi bisa pada negara dan lingkungannya itu, dan ini saya kira bahaya. Saya kira sudah saatnya kepada PBB atau dunia internasional untuk bersuara untuk menghentikan ini dan tidak menggunakan nuklir lagi sebagai senjata. Ini harus disuarakan karena cukup berbahaya dan dampak terhadap kemanusiaan cukup besar. Saya kira kita tidak berpihak kepada Iran atau kepada Israel atau kepada Amerika atau Rusia, tapi kita berpihak kepada kemanusiaan. Jadi berpihak kepada perdamaian, itu yang harus kita wujudkan. Oke, baik. Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini kan potensi konflik masih ada gitu ya, walaupun sudah ada titik sedikit ada napas segar dari Amerika Serikat seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya evakuasi dari warga negara Indonesia yang ada di Iran ini kan masih bersifatnya tidak memaksa. Apakah kemudian perlu dari pemerintah untuk memaksa seluruh warga negara Indonesia wajib untuk dievakuasi dari sana, Pak? Iya. Nah, inilah yang Lemhanas sementara mengeluarkan kajiannya, dan kami sudah berkoordinasi dengan Lemhanas tadi pagi itu, dan alhamdulillah beberapa kajiannya itu sudah disampaikan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden juga bahkan sudah menindaklanjuti dengan memanggil Panglima TNI, Kapolri, Menko Polkam, dan beberapa pihak yang kira-kira bersinggungan lah. Tetapi yang paling penting di sini adalah eskalasi perang ini juga akan menentukan bagaimana respon kita. Kalau kemudian ternyata apa yang disampaikan oleh Trump itu benar, direspon positif oleh Iran dan Israel, tentu ini akan menurunkan eskalasi, dan plan A-nya kita itu mungkin tidak perlu melakukan evakuasi langsung dari lokasi itu. Tetapi ada juga plan B itu yang mereka di sementara ini akan direlokasi ke negara lain yang berdekatan, sehingga pada waktu tertentu mereka bisa dimasukkan kembali. Nah, tetapi ini juga beberapa rencana nanti kita minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, terutama untuk berkomunikasi dengan beberapa kedutaan besar kita yang ada di beberapa negara di sana yang memiliki fasilitas yang cukup untuk menjadi safe house sementara lah, menjadi shelter kita di sana itu, yang tidak perlu dalam konteks diangkut melalui penerbangan, tetapi bisa melalui jalur darat. Yang intinya adalah menyiapkan beberapa program, dan alhamdulillah Kementerian Luar Negeri saat ini memang sudah mengambil langkah-langkah proaktif, dan kita juga dalam waktu dekat ini akan mengundang Kementerian Luar Negeri dan beberapa kementerian lembaga terkait untuk segera membicarakan ini, dan sekaligus juga menyiapkan contingency plan untuk mengamankan warga negara kita yang sementara berada di dekat-dekat atau di dalam lokasi konflik. Oke. Demikian, Mas. Eskalasi harus tetap dilihat ya untuk terkait rencana evakuasi maupun rencana keselamatan WNI di sana. Saya kembali ke Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, ini kita kembali berbicara kemungkinan terburuk gitu ya, ketika kita melihat situs nuklir kemudian diserang, kemudian negara yang menyerang ini Amerika Serikat juga diketahui punya kekuatan senjata nuklir yang luar biasa. Kemudian apakah Anda menilai serangan Amerika Serikat beberapa waktu lalu ke Iran, terutama di situs nuklirnya, ini justru kemudian memicu Iran untuk mengembangkan senjata nuklir, walaupun sejauh ini mereka mempunyai situs nuklir ini tidak diperuntukkan untuk senjata, seperti itu? Pak Stanislaus. Pak Ya, itu Stanislaus? pasti akan dilakukan oleh Iran. Ketika dia diserang dengan nuklir, dia akan membalas. Ya, Pak? Ya, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Benar, Pak ya? Ya. Saya kira perang nuklir terbuka ini memang pasti akan dilakukan oleh Iran ketika dia mendapat serangan dari Amerika. Tetapi perang nuklir seperti ini, perang terbuka, itu biasanya tidak lama. Karena resource-nya juga pasti akan terbatas. Jadi resource Iran terbatas, Israel terbatas. Kecuali ketika ada support dari negara-negara lain. Jadi yang lama itu perang di darat, perang infanteri itu lama, bisa bertahun-tahun. Tapi kalau perang menggunakan peluru kendali, saya kira tidak lama karena akan terbatas. Tapi dampak perang nuklir ini kan sangat mengerikan ya. Dan saya kira semua harus ada kesadaran untuk berhenti. Kesadaran untuk berhenti, bukan kesadaran untuk membalas. Ketika sekarang sudah saling balas, tidak akan berhenti. Ketika diserang, dibalas lagi, diserang, dibalas lagi. Berhentinya adalah ketika semua senjata sudah habis. Nah, sekarang adalah kesadaran untuk berhenti itu harus diciptakan, tidak perlu menunggu senjata mereka habis.
Karena kalau menunggu senjata habis, ini juga dampaknya akan sangat mengerikan. Tapi saya kira tidak akan lama, ini akan berhenti karena resource-nya pasti juga akan terbatas. Oke, kalau Anda melihat lagi Pak Stanislaus, Iran sudah menyatakan kemungkinan akan mencabut keterlibatannya dalam NPT, perjanjian NPT Pak, yang dimana sebenarnya NPT ini kan kita tahu perjanjian yang isinya terkait dengan tidak memakai senjata nuklir atau pelucutan senjata nuklir. Kalau Anda melihat Iran sudah mempunyai kemungkinan untuk menarik diri dari perjanjian NPT, apakah kemudian ini juga membuat potensi ataupun resiko perang nuklir ini semakin besar, Pak? Ya, itu pasti, dan itu kan suatu mekanisme untuk menggertak, menakut-nakuti, menggertak, itu akan dilakukan Iran secara terbuka membicarakan itu. Dan ini supaya pihak-pihak lain hati-hati terhadap Iran. Ini kan suatu biasa strategi untuk perang urat saraf, namanya pushprop, perang urat saraf dan propaganda. Ini pasti akan dilakukan oleh siapapun ketika berhadapan dengan orang yang melakukan serangan dengan nuklir, dia juga akan melakukan ini. Ini standar mereka untuk melakukan perang urat saraf, ya kan? Kita harapkan ini hanya gertakan dan tidak sampai terjadi. Tapi kalau ketika kita terjadi, kemudian terjadi amit-amit, seperti apa dampaknya? Kita akan bahas setelah yang satu ini, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita berada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik. Ikuti Business Talk di Kompas TV. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita masih membahas terkait dengan potensi ataupun resiko perang nuklir di tengah konflik antara Iran dan juga Israel. Saya kembali ke Pak Stanislaus. Ini kan memang dari Iran sendiri kita cermati ini mungkin hanya gertakan saja terkait dia menarik diri dari perjanjian NPT. Tapi kemudian kalau misalnya benar-benar terjadi perang nuklir, kemudian melibatkan sekutu masing-masing negara Israel maupun Iran dengan kekuatan nuklir yang luar biasa dimiliki, seperti apa dampaknya jika memang kemudian perang nuklir ini benar-benar terjadi, Pak? Ya, kalau ini terjadi, saya kira dampaknya akan melebihi perang dunia kedua, ya. Jadi kalau memang ini terjadi, ya, dengan sekutu-sekutunya, dan banyak sekali yang akan menjadi korban. Jadi kita nggak bisa membayangkan seperti apa yang akan itu nuklir, karena itu bukan hanya pangkalan militer yang akan diserang, pasti nanti manusia di sekitarnya. Dan saya kira yang lebih penting lagi adalah peradaban. Peradaban akan musnah ketika perang nuklir terjadi. Jadi kita harus semaksimal mungkin untuk mendorong melalui mungkin melalui mekanisme di PBB dan untuk menghentikan ini. Karena kalau itu benar-benar terjadi, saya kira peradaban kita akan hancur. Oke, di sini Indonesia juga mungkin termasuk dalam negara yang potensinya paling aman gitu ya jika terjadi perang nuklir. Indonesia menjadi salah satu tempat yang aman. Kemudian saya mau ke Pak Rizal. Pak Rizal, walaupun Indonesia ini dinilai sebagai salah satu negara yang aman jika amit-amit terjadi perang dunia yang melibatkan nuklir seperti itu, peran Indonesia dalam konflik antara Iran dan juga Israel seperti apa, Pak? Apakah perlu nih kita datang ke Iran kemudian untuk berbicara, ataupun kita cukup saja berbicara ataupun bertemu dengan negara-negara anggota OKI untuk membahas hal ini, Pak? Iya, yang pertama, strategi diplomasi yang diperlihatkan oleh Presiden Prabowo ini udah sangat cerdas. Karena mendatangi beberapa negara yang identik dengan supporter peserta konflik inilah, peserta perang ini. Sebelumnya menandatangani MOU dengan Presiden Prancis, kemudian datang lagi ke Presiden Putin, dan sebelumnya juga ada beberapa proses yang lain. Dan tentunya ini adalah bagian dari strategi cerdas seorang Presiden Republik Indonesia yang patut kita dukung. Yang belum dilakukan adalah bagaimana Presiden Prabowo ini atau negara Republik Indonesia ini mengambil peran lebih strategis
bisa berkeliling atau menyampaikan atau meminta melakukan konferensi perdamaian, menginisiasi pola-pola gerakan yang selama ini belum dilakukan. Bisa saja ya Presiden Prabowo menginisiasi untuk mengundang beberapa negara dan melakukan konferensi perdamaian untuk memberikan tekanan-tekanan kepada negara-negara yang akan atau mau terlibat atau ingin terlibat dalam perang ini baik secara langsung maupun tidak langsung untuk segera menahan diri supaya perdamaian bisa segera tercipta. Tetapi ada hal yang sangat menarik. Yang pertama, dalam kondisi internal negara kita ingin supaya di Indonesia ini kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi kepada peserta perang, anggaplah kepada Iran atau kepada Israel ini untuk menahan diri. Karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang sangat diperhitungkan dalam membangun citra dukungan dengan negara-negara lain, sehingga beberapa ormas atau beberapa organisasi yang selama ini teridentifikasi dekat dengan kelompok tertentu atau negara tertentu diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan apalagi yang mengatasnamakan Indonesia. Tentu platform media sosial dan platform digital yang lain ini penting untuk dikontrol sekaligus juga menegaskan posisi Indonesia bahwa kita di Indonesia ini satu suara, hanya yang suara yang dikeluarkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah non-proliferasi ini adalah perjanjian yang selama ini diklaim hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak tertentu yang dianggap mengendalikan isi dari non-proliferasi nuklir ini. Oleh karena itu ke depan ini menjadi momen penting bagi Iran terutama dan beberapa sekutunya ini untuk melihat kembali bagaimana perjanjian ini direvisi sehingga memberikan ruang yang relatif sama kepada seluruh negara. Ya, sehingga kedepannya nuklir itu hanya bisa dikembangkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama terhadap kepentingan pangan atau kepentingan energi atau kepentingan-kepentingan lain yang sifatnya memang bukan untuk pertahanan negara atau bukan untuk alat-alat perang. Nah, ini yang penting Presiden kita untuk mengambil bagian dalam proses diplomatik internasional ini ya. Oke, saya ke Pak Stanislaus lagi. Pak Stanislaus, kita melihat memang di perjanjian NPT ini Amerika Serikat ada di sana, kemudian Iran juga ada di sana, tapi Israel tidak ada di sana. Kemudian Anda melihat bagaimana yang dilakukan Amerika Serikat kemarin menyerang ataupun membombardir situs nuklir dari Iran. Ini kan apakah menjadi satu hal yang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat ini melanggar perjanjian, ini hal yang ilegal. Kemudian bagaimana dengan omongan orang-orang di luar sana bahwa Amerika Serikat menganut standar ganda, Israel yang sudah jelas punya senjata kemudian tidak diusik, tapi Iran yang kemudian tidak ataupun belum terbukti mempunyai senjata, hanya punya situs nuklir kemudian justru diserang. Anda melihatnya seperti apa, Pak Stanislaus? Ya, negara besar seperti Amerika kan kadang memang maunya sendiri ya. Jadi dia hanya mau mengikuti perjanjian yang menguntungkan dia, itu udah sejak dulu seperti itu saya kira. Jadi standar seperti itu ya Stanislaus akan dirugi, kan misalnya itu bisa kita lakukan. Saya kira itu standar Amerika seperti itu memang untuk melakukan standar ganda. Jadi memang dalam hal perjanjian-perjanjian seperti itu Amerika pasti main dua kaki. Dia mempunyai celah-celah untuk tetap melakukan keinginan dia itu. Jadi saya kira yang bisa kita lakukan adalah kesepakatan dengan banyak negara, kesepakatan yang besar entah melalui mekanisme PBB atau yang lain, supaya Amerika tidak merasa paling besar dan bisa melakukan aktivitas yang menguntungkan dia dan sekutunya saja. Oke, kemudian peran Indonesia, Pak, apakah mungkin punya peran yang cukup besar sebagai negara non-blok dan juga negara yang menganut bebas aktif ini, Pak? Ya, saat ini saya yakin pemerintah sudah melakukan banyak lobby, banyak pendekatan-pendekatan, tapi yang penting lagi sebenarnya di dalam negeri dikendalikan supaya banyak sekali pihak ini yang menyebarkan berita yang disinformasi atau yang mendukung A, mendukung B. Saya kira kita bukan mendukung salah satu pihak dari mereka, kita tidak mendukung pihak yang berperang, kita mendukung pihak yang menciptakan perdamaian. Ini harus kita wujudkan.
Ini dia dampaknya, tidak hanya dampak secara ekonomi, namun juga ada dampak keamanan di Indonesia. Tadi seperti Anda sampaikan dan juga Pak Rizal bilang ada pihak-pihak yang perlu untuk diredam gitu ya, eskalasinya di lapangan. Ada mereka-mereka yang terindikasi ataupun terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. Ini langkah-langkah yang harus diambil apa nih Pak Stanislaus? Ya, pemerintah harus tegas ketika ada pihak-pihak yang di dalam negeri yang memprovokasi, yang menyebarkan disinformasi, saya kira harus tegas. Jadi tujuan pemerintah adalah menciptakan perdamaian, bukan mendukung pihak tertentu untuk melakukan perang terhadap pihak lain. Jadi saya kira saatnya pemerintah untuk melakukan pentertiban terhadap yang menyebarkan hoax, yang disinformasi, atau yang mendukung pihak tertentu. Jadi kita mendukung perdamaian, bukan mendukung pihak untuk melakukan perang. Ini kita harus tegaskan itu. Baik, Pak Rizal, saya ke Anda lagi. Tadi ada sempat singgung soal potensi adanya aktivitas dari pihak-pihak tertentu di dalam negeri yang mungkin punya afiliasi dengan aktivitas di luar. Kemudian apa yang Anda harapkan dari pertemuan Pak Prabowo dengan sejumlah kepala lembaga negara ini? Apakah salah satunya juga menyasar hal itu, Pak? Karena memang tidak hanya kita ngomongin soal WNI yang ada di luar, kemudian bagaimana dampaknya dengan ekonomi kita, tapi juga keamanan dan juga kestabilan di dalam negeri, Pak. Betul. Dan memang kita minta kepada kementerian, kepada presiden lah supaya untuk menertibkan, karena ada beberapa materi yang relevan yang sebenarnya materinya sudah tidak kontekstual. Jadi dalam 2 hari terakhir ini beredar wawancara dengan satu pimpinan organisasi besar yang kemudian mengklaim bahwa salah satu negara yang terlibat di situ yang relevan itu tidak memiliki nation atau tidak memiliki pengakuan kemerdekaan misalnya, atau salah satu negara itu dianggap sebagai negara yang sudah terkenal ekstrim misalnya, dan lain-lain. Dan ini penting untuk ditertibkan supaya ini tidak menjadi wakil dari keinginan Indonesia. Kenapa? Karena dengan proses-proses kapitalisasi isu misalnya, kemudian ada disinformasi atau bahkan misalnya malinformasi kemudian yang di-create dan dikapitalisasi, itu bisa menjadi citra bahwa Indonesia seperti itu, padahal sama sekali tidak. Oleh karena itu memang Indonesia, pimpinan negara kita ini, Pak Presiden itu mesti mengambil sikap untuk menyampaikan secara terbuka bahwa posisi Indonesia seperti ini, sekaligus juga meminta kementerian lembaga terkait, BSSN, Komdiji untuk menjaga lalu lintas informasi ini tidak tanda kutip tidak tercitrakan sebagai mewakili Indonesia. Dan itu tentu butuh kebijakan ekstra, itu strategi kita dalam negeri. Tetapi untuk di luar negeri sekali lagi itu penting untuk diulang-ulang apa yang Pak Stanislaus sampaikan itu tadi, untuk mencoba menginisiasi gerakan non-PBB kalau perlu di luar untuk beberapa organisasi lain yang sifatnya itu adalah organisasi multilateral, untuk mereka bisa mensuarakan atau menyampaikan kondisi-kondisi supaya orang lain atau negara lain itu bisa menahan diri untuk mengambil bagian dalam perang ini, kecuali untuk perdamaian. Ya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Stanislaus. Ini kalau kita bicara soal PBB, soal keamanan kita akhir-akhir ini, apalagi paling baru terkait dengan Israel dan juga Iran. Bagaimana Anda melihat kemudian peran dari Dewan Keamanan PBB yang selama ini mungkin kita tidak mendengar aktivitasnya ataupun upayanya untuk konflik antara Iran dan juga Israel terutama? Ya, saya lihat Dewan Keamanan PBB terganggu dengan hak veto. Jadi hak veto inilah yang mengganggu peran penting dari Dewan Keamanan PBB. Jadi saya kira perlu mekanisme di luar PBB, saya setuju Pak Rizal, jadi supaya menggalang kekuatan dari berbagai negara, supaya seruan-seruan dari dunia internasional itu tidak terganggu dengan hak veto. Saya yakin Amerika akan selalu mendukung kepentingan Israel dan kepentingan dia yang ketika keputusan PBB itu tidak sesuai, nanti dia akan menggunakan hak veto. Saya kira ini yang menjadi hambatan untuk menyuarakan di PBB. Oke, baik, terakhir saya ke Pak Stanislaus lagi, nanti saya juga ke Pak Rizal. Pak Stanislaus, kemudian bagaimana Anda melihat potensi konflik ini sekali lagi ke depannya, kemudian jangka pendeknya ataupun jangka panjangnya, dan terutama bagi Indonesia, apakah kita juga cukup harus waspada dan juga harus mengantisipasinya dengan waspada juga Pak, melihat eskalasi yang ada sekarang? Ya, saya berharap tidak ada pemain lain di dalam Iran Israel ini, karena pemain itu akan memberikan support dan membuat perang semakin parah. Ya, kita berharap bahwa para pemain ini bukan menambah energi untuk perang, tapi menciptakan perdamaian. Dan kita di dalam negeri kita harus berfokus bahwa
kita berorientasi bukan membela A atau B, tetapi kita menciptakan perdamaian. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Rizal sebelum kita tutup. Pak Rizal, harapan Anda untuk pemerintah langkah-langkah strategis apa sekali lagi yang perlu diambil paling sekarang ataupun yang paling mendesak yang harus dilakukan sekarang, terutama untuk WNI kita dan juga untuk keamanan Indonesia sendiri, Pak? Ya, untuk perspektif keamanan yang paling penting adalah Presiden Prabowo ini menggunakan momentum ini untuk mendeklarasikan kepada dunia bahwa aspek-aspek pertahanan militer bukan lagi menjadi aspek paling penting untuk menjaga perdamaian dunia. Yang paling penting itu adalah lingkungan, paling penting itu adalah energi dan pangan, sehingga Sustainable Development Goals ini menjadi dasar bagi kita semuanya ini untuk mengambil kebijakan-kebijakan luar negeri. Tentu aspek pertahanan bukan hal yang tidak penting, tetapi aspek energi dan ketahanan pangan itu menjadi aspek yang jauh lebih penting dan lebih universal. Sehingga ini isu ini bisa diterima oleh negara-negara lain yang memiliki hambatan-hambatan psikologis soal pertahanan. Yang kedua adalah bagaimana Presiden Republik Indonesia bisa mendelegasikan kepada Panglima TNI atau kepada Kementerian Luar Negeri atau kepada lembaga lainnya atau bahkan kepada person KBRI tertentu yang dianggap itu bisa representatif untuk memastikan ada peta pengamanan warga negara Indonesia yang ada di sana dan memiliki beberapa contingency plan untuk segera bisa dilaksanakan. Ya, demikian, Pak. Oke, baik. Bukan hanya soal pertahanan, tapi juga ketahanan kita, terutama ketahanan ekonomi. Kemudian bagaimana masyarakat kita juga, sekali lagi tidak hanya soal keamanan, tapi juga bagaimana mereka bisa mendapatkan barang-barang dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Karena kan, sekali lagi ya, perang antara Israel dan juga Iran ini juga berdampak pada kita secara ekonomi. Terima kasih Pak Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Pak Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan juga keamanan, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jangan beranjak, saudara, kami akan kembali dengan informasi 29 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada Selasa sore nanti. Selengkapnya sesaat lagi. Liburan Let's go! di Kompas TV seru. Mau ikut menjelajah alam